Ibu, kami beserta peserta lainnya sudah siap menyimak sajian paparan Ibu. Kita punya waktu 1 jam, Ibu. Nanti 30 menit akan saya beri kesempatan teman-teman untuk tanya jawab. Kepada Ibu disilahkan. Baik. Terima kasih Bu Rini. Saya izin share dulu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Di sini semua guru, karena kita mengundang seluruh mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan tentunya matematika. Selamat, mari kita bergabung. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kami share ini, kami bagi ini, kita mendapatkan berkah dan menambah ilmu supaya kita menjadi lebih profesional. Materi yang saya ingin berikan adalah membangun sekolah bermutu berbasis zonasi melalui lesson study for learning community. Nah, sekarang semuanya zonasi, tapi tidak menutup kemungkinan zonasi yang bagaimana, semuanya sudah diubah, ada yang dari 80, sekarang menjadi 30, kemudian 50, ya itu adalah semuanya perubahan, saya yakin itu perubahan yang baik dari pemerintah. Baik, tantangan abad 21 pasti revolusi industri 4.0 yang mempunyai ciri yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital, Internet of Things, Internet of People, Internet of Services, yang berkaitan dengan perubahan kultur masyarakat, society 5.0, termasuk perubahan mindset guru. Itu yang ingin saya munculkan. Mengapa? Karena teknologi betul-betul sudah menyatu dengan kita. Bapak Ibu untuk ya. Saya lanjutkan. Sehingga para guru-guru tidak menjadi gaptek, tapi justru menjadi lebih profesional. Alhamdulillah saya yakin sekali semua teman-teman guru di sini sudah luar biasa bagus, dan mudah-mudahan kita dapat bertahan dan terus maju. Yang kedua adalah guru menjadi faktor kunci untuk berinovasi dengan menyiapkan generasi masa depan bangsa, sehingga guru bukan tukang ngajar, tapi desainer pembelajaran hot sebagai berpikir out of the box. Jadi ini yang kita harapkan, kita harus out of the box, jangan di daerah yang zona nyaman terus, sekarang kita harus berpikir kuat. Kemudian yang ketiga adalah pergeseran dari full-time teacher menjadi classroom collaboration, di mana kolaborasi antara guru-guru, guru-siswa, siswa-siswa. Teacher center ke student center dengan mengajak siswa untuk berpikir. Contohnya adalah PBL, PJBL, dan lain-lain. Itu adalah modelnya. Dan untuk masa sekarang sangat cocok sekali, sudah muncul surat edaran dari Menteri, memang yang cocok untuk zona sekarang, baik zona merah, zona kuning, zona orange, kemudian zona hijau pun, karena masih 30% atau 70% bisa tatap muka dan itu juga dibatasi, yang paling cocok kita menggunakan problem-based learning atau project-based learning. Menjamin siswa belajar sesuai dengan harapan atau yang ditargetkan, sesuai dengan era disrupsi teknologi revolusi industri 4.0, di mana muncul seperti ini. Sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi, menjual produk mereka secara online. Sudah tahu semua ya, kalau kita lihat itu, beli makanan gampang sekali, beli barang gampang sekali di mana-mana, tinggal isi pulsa, isi tabungan saja yang diperlukan. Kemudian Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Kemudian lebih dari 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap semakin lebar. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Fokus kurikulum 2013 pasti higher order thinking skills, gerakan literasi sekolah, kompetensi atau kecakapan abad 21, ada 4C-nya, kemudian penguatan pendidikan karakter, dan juga penggunaan TIK. Ini menyatu menjadi satu. Bagaimana kita membuat, mendesain ini menjadi muncul semua. Nah, sekarang ditambah lagi ada peran orang tua, karena kita sekarang semua di rumah, belajar dari rumah, BDR, sehingga orang tua tidak merasa terbebani. Apa yang akan kita ubah mindset dari orang tua? Bahwa yang namanya daring, kan muncul kan semuanya di
WA kita di media sosial ada ibu baju kaos warna pink yang sibuk dengan daring menjadi darting segala macam karena dia pusing memikirkan bagaimana mengajarkan anak, sedangkan anaknya tidur-tiduran saja. Nah, itu yang harus kita ubah mindset-nya. Apa sih daring, luring, itu adalah semuanya adalah pembelajaran jarak jauh. Di situ juga akan ada muncul di paparan saya. Reformasi sekolah, di mana visinya menurut Sato adalah komunitas belajar. Bapak Ibu, kita ini adalah komunitas belajar. Komunitas bersama untuk berkolaborasi, membangun bersama-sama, membantu, belajar bersama untuk meningkatkan pendidikan. Itu kita inginkan. Kemudian lesson study itu apa? Dia merupakan sistem, dia bukan model, dia bukan pendekatan, tapi dia sistem. Jadi dia bisa masuk kemanapun, tapi karena dia sistem yang mempermudah, sehingga bisa mengait dengan PMRI, bisa mengait dengan CTL, bisa mengait dengan discovery learning, kalau dia modelnya, bisa mengait dengan kolaborasi, jadi dia adalah sistem. Dan sangat fleksibel. Dia mengembangkan profesionalisme guru, mengimplementasikan materi atau lesson yang inovatif, guru bekerja dalam tim mendesain materi atau lesson, kemudian mengajar, mengobservasi, itu yang kita inginkan, kemudian kita revisi dan ajarkan kembali. Dan ini yang namanya berkolaborasi minimal 2 orang. Artinya kita tidak akan merasa sendiri. Itu yang kita inginkan. Jangan pernah merasa sendiri, jangan merasa tidak mampu sendiri, jangan merasa hebat sendiri. Mari kita, kalau yang sudah hebat, mari share dengan teman. Mari kita bagi dengan teman. Mohon pun bagi yang tidak mampu itu, ya minta tolonglah. Jangan malu minta tolong kalau kita tidak mampu. Karena kalau kita minta tolong, maka orang akan. Tapi kalau kita sudah tidak mampu, songong pula itu kita. Gitu ya. Jadi dengan berkolaborasi, dengan melalui sistem ini, kita bersama-sama, sama-sama kita memajukan yang tidak mampu menjadi mampu, yang mampu menjadi lebih mampu. Karena kalau kita sudah berbagi, khairun nas anfa'uhum linnas, kalau kita bermanfaat bagi orang lain, maka ilmu yang kita punya akan semakin kuat. Itu yang kita munculkan di sini. Apapun itu kita bagi. Mari kita bagi supaya ilmu yang kita punyai akan semakin lekat dan semakin bertambah. Ini prinsip penguatan dari mutu sekolah berbasis LSLC abad 21 adalah learning improvement. Semangat kolaboratif kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik. Saling belajar, ingat bukan saling bekerja sama Bapak Ibu, tapi saling belajar dan saling mendengarkan. Guru tidak mengajar, tapi membelajarkan, karena belajar adalah hak setiap siswa. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan guru bukan penguasa kelas. Pembelajaran yang baik, menyenangkan, dan bermakna. Ini ngomongnya enak Bapak Ibu, membuatnya butuh bersama-sama. Jangan pernah sendiri, kalau kita ada, mari kita sharekan ke orang. Kemudian mengembangkan potensi dan keunikan diri siswa. Multiple intelligence siswa melalui konsep Ki Hajar Dewantara, saling asah, asih, asuh, dan setiap siswa itu juara, sehingga sebetulnya tidak ada siswa yang bodoh, tapi yang ada adalah salah asuh. Jadi itu yang kita ingin tonjolkan, bahwa anak kita semuanya tidak ada yang bodoh. Tinggal kita mengeksplornya, mari kita mengasuhnya dengan baik, mengasahnya dengan baik, dan kita saling asih. Sekolah tidak hanya untuk menambah jumlah anak yang berprestasi, tapi lebih untuk mengurangi jumlah anak yang bermasalah. Jadi di poin di sini adalah mengurangi. Jadi anak yang berprestasi ya silahkan kita eksplor terus, kemudian tapi anak yang bermasalah justru kita kurangi jumlahnya, supaya dia akan lambat laun juga berprestasi. Itu adalah prinsipnya. Kemudian misi dan tanggung jawab sekolah adalah menjamin hak belajar setiap anak tanpa terkecuali. Jangan pernah ada anak kita 1 tahun tidak pernah ngomong, tidak pernah mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Kalau anak yang pintar, kita sudah yakin, kita sudah tahu, kita melalui observasi, melalui hasil tesnya, melalui lembar dari hasil jawabannya, kita sudah tahu anak itu mampu. Yang butuh dipetolong itu adalah anak yang tidak mampu. Itu yang kita munculkan. Sehingga setiap anak tanpa terkecuali punya hak belajarnya. Sehingga kualitas pembelajaran kita menjadi meningkat. Dan ini yang kita harapkan ke depan, masyarakat, siswa-siswa kita menjadi siswa yang demokratis.
Kemudian peran dari kepala sekolah. Ini yang saya akan cepatkan, mengorganisir untuk reformasi pembelajaran, mengunjungi dan melihat siswa belajar setiap hari, kemudian mempelajari tentang collaborative learning bersama para guru. Kemudian peran dari pengawas, karena di sini juga ada pengawas, pemantauan pelaksanaan learning community di sekolah, pendampingan pelaksanaan learning community di sekolah, kemudian peran dari komite atau orang tua memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kegiatan LSLC, mendukung terwujudnya pelaksanaan LSLC. Kemudian ini peran dari LPMP, menyupervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pelaksanaan LSLC. Memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan melalui LSLC. Dan yang ketiga adalah melaksanakan kerjasama di bidang penjaminan mutu LSLC. Itu adalah peran dari LPMP. Sedangkan peran dari dinas adalah mendukung pelaksanaan LSLC di sekolah untuk peningkatan sekolah dan menjamin keberlanjutan LSLC di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang learning improvement melalui LSLC. Kompetisi versus kolaborasi. LSLC lebih pada kolaborasi daripada kompetisi. Itu yang kita tonjolkan. Jadi kalau saya ingat dulu waktu SD, selalu saya duduk itu pakai pembatas. Dulu saya punya tas koper merek Presiden kalau tidak salah. Tidak baru-baru amat, perasaan sudah tidak terlalu baru. Nah itulah ada modal saya untuk menutup jawaban saya kepada teman di sebelah. Karena guru selalu mengatakan, ayo hati-hati jangan dilihat oleh temanmu. Itulah rasa atau yang ditanamkan waktu saya kecil di sekolah adalah kompetisi. Nah, itu sebenarnya tidak berlaku lagi pada saat sekarang. Justru kita memindahkan tas tersebut, buka, mari kita berkolaborasi. Anak yang tidak mampu minta tolong, kemudian yang sudah mampu, dia harus atau wajib untuk mengajarkan pada temannya sampai anak yang atau temannya yang minta tolong tersebut mampu atau bisa. Itu yang ditonjolkan ya. Dari ini yang prosesnya, sekolah bermutu itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian juga akan sehingga guru menjadi pemeran utama untuk mewujudkan kualitas pembelajaran. Ini yang saya munculkan di sini, sekolah sebagai komunitas atau school as a learning community. Di sini ada visi, ini adalah siswa SMP 1. Visinya adalah menjamin pembelajaran setiap anak. Kemudian tidak seorang pun yang dibiarkan sendiri. Kemudian tidak seorang pun yang diabaikan. Nah, seperti ini. Ini saya ambil di Jepang pada saat saya berada di itu untuk belajar tentang LSLC. Di sini ada di SMP Negeri 1 pada saat pembelajaran atau penelitian kami. Dan ini adalah anak-anak yang luar biasa, mampu untuk berkolaborasi, sehingga anak yang tidak mampu atau tidak mengerti dengan materi, kadang-kadang matematika sangat benci dia, sehingga dia diam saja atau butuh bantuan, maka dia akan minta tolong, dan temannya akan memberikan jawaban atau memberikan bukan jawaban langsung, tapi mengajarkannya sampai dia bisa. Dan foto di sebelah kanan ini adalah foto pada saat ambil di Jepang. Ini anak yang saya lingkari ini adalah anak yang sangat tidak suka dengan pelajaran IPA. Dia benci sekali dengan IPA. Apa di sini adalah IPA-nya adalah menentukan hair dryer yang paling murah. Itu jumping task atau soal yang level 4, 5, 6-nya. Bagaimanakah Anda menentukan hair dryer yang murah tapi panas? Karena banyak yang ada beredar di supermarket adalah dia hair dryer dengan harganya murah, cuma 25.000, tapi begitu dipakai dia hanya angin saja, tidak panas. Nah, itu tidak diinginkan. Tapi sekarang bagaimana dengan harga 25.000 atau harganya murah, tapi dia bagus mutunya. Nah, dengan dia minta tolong dengan temannya, mengapa posisinya berempat, dan ini 2 laki-laki, 2 perempuan, biasanya laki-laki akan dekat dengan laki-laki. Sehingga yang dimintai tolongnya adalah teman di seberangnya. Dan anak di seberangnya ini adalah mengajarkannya dengan baik sehingga anak ini ikut dalam proses pembelajaran. Itu yang kita inginkan. Sehingga tidak seorang pun dibiarkan dan tidak seorang pun diabaikan. Di mana guru? Kalau guru adalah dia sebagai fasilitator, justru dia diam, dia tidak akan memberikan jawaban, tidak ada lagi yang namanya, ibu guru, bu, ini apa? Oh, tidak ada. Justru kita harapkan adalah dia bersama-sama temannya mengeksplor di dalam kelompoknya.
Saya yakin ada teman-teman kita, oh tidak mungkin anak kita seperti itu. Mungkin, Bu, dan ini sudah kami buktikan, mungkin. Yang penting adalah para guru sabar. Sabar saja. Dan pasti banyak yang mengatakan, habis waktunya kalau mak itu, gitu kan? Oh tidak akan habis. Kalau kita mendesain perangkat pembelajaran kita dengan baik, kita sudah tahu anak kita yang bermasalah siapa-siapa saja. Itu yang kita fokuskan. Kalau anak yang sudah pintar, justru kita ingin melihat bagaimana betul karakternya untuk berbagi. Nah, itu yang kita munculkan sehingga yang namanya karakter, kecakapan abad 21, itu bisa menjadi satu untuk memecahkan soal-soal atau permasalahan yang hot atau berpikir tingkat tinggi. Ini saya akan munculkan identifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Mohon dilihat, ini mudah-mudahan bisa didengar videonya. Dan juga suaranya jelas, itu ada subtitlenya. Nggak jelas suaranya, Bu. Tak terdengar. Ya, ini memang tidak ada suara. Yang dilihat adalah fokus ke ekspresi dan subtitle yang sudah diberikan. Oke, baik, itu tadi sudah saya sampaikan dari siswa yang bermasalah, garuk-garuk. Ini adalah video yang diambil oleh Agita, ini mahasiswa S2, di salah satu SMP di Kota Palembang, sehingga dia mengambil proses dari anak yang bermasalah, menggaruk-garukan kepala, panas badannya, bertoleh kiri kanan, kemudian sehingga diawali, kemudian guru mengarahkan supaya minta tolong, dia minta tolong kepada temannya, dan akhirnya dia bisa menjadi bahagia dengan senyumannya. Baik, saya lanjutkan lagi adalah guru membangun kolega melalui studi pembelajaran. Semua guru melaksanakan open lesson. Yang baik silahkan ambil. Gitu. Jadi itu tujuannya supaya kita bisa open lesson kepada teman-teman kita. Para guru berkembang secara profesional melalui studi kasus, kemudian membuat sebuah sistem aktivitas bagi studi pembelajaran atau lesson study. Jadi kelompok misalnya kelas 7, semua yang mengajar matematika, mari bergabunglah, mari kita bersama-sama. Kemudian belajar bahasa Inggris, yang mengajar bahasa Inggris pun demikian, membentuk satu komunitas. Kemudian begitu bukan IPA, IPS, dan matematika, dan materi-materi lainnya. Olahraga, agama juga demikian. Sehingga sistem ini menjadi bersama-sama, menjadi semakin banyak orangnya akan semakin kuat, karena berpikirnya juga semakin banyak. 3 sistem kegiatan reformasi sekolah, itu adalah pembelajaran kolaboratif dan masyarakat dalam reformasi. Itu yang ditonjolkan. Ini bentuknya, pembelajaran kolaboratif adalah agar kelas kita nyaman dan siswa mandiri, munculkanlah learning community jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu ada 2, ada daring, ada luring. Nah, itu apa itu gitu. Pembelajaran jarak jauh itu adalah pelaksanaan belajar dari rumah yang dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh yang dibagi menjadi 2 pendekatan. Ada daring atau online, ada luring atau offline.
Daring itu adalah dengan tatap muka tapi virtual, tanpa tatap muka virtual. Kemudian satu lagi adalah atau Learning Management System yang menggunakan LMS. Kemudian kalau luar jaringan atau luring atau offline, yaitu dengan akses televisi, radio, buku, LKS atau aktivitas, dan juga media cetak lainnya atau modul, gitu ya, sehingga semua pembelajaran kita berjalan. Nah, kadang-kadang diharapkan juga adalah yang bukan kadang-kadang, malahan sekarang pemerintah mengharapkan semua kita harus melalui video pembelajaran. Makanya nanti pada hari sesi kedua, Bapak Ibu kami akan berikan materi untuk pembuatan video pembelajaran yang simple dan sederhana. Sehingga kita sendiri punya materi itu, punya video, bukan mengambil video orang lain. Atau misalnya walaupun tidak menyalahi, tapi banggalah dengan produk sendiri. Walaupun sederhana. Itu adalah akan kami berikan di sesi kedua. Kemudian alternatif model layanan PJJ yang dapat dilaksanakan adalah dominan daring, kemudian kombinasi daring dan luring, kemudian dominan luring. Silahkan saja, yang mana yang disesuaikan dengan zona masing-masing. Karena Palembang masih zona merah. Hati-hati sekali, mudah-mudahan cepat menjadi zona hijau. Prinsip utama pembelajaran jarak jauh seperti ini, adanya interaksi. Jadi kalau kita lihat di sini ada interaksinya, ada semuanya adalah merupakan suatu sistem, di mana interaksi dengan materi ajar, interaksi dengan pengajar, interaksi dengan sesama pendidik. Apa itu interaksi dengan materi ajar? Dinas perlu memfasilitasi tersedianya bahan ajar khususnya untuk PJJ. Insya Allah, mudah-mudahan jika dinas tidak punya, mari kita sendiri-sendiri membuat per sekolah, silahkan. Interaksi dengan pengajar, dinas perlu memfasilitasi guru agar berinovasi dan berupaya agar terjadi interaksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan interaksi dengan sesama pendidik adalah dalam berbagai pendekatan PJJ, dinas perlu melakukan pendampingan agar guru bekerja sama dengan orang tua agar interaksi sesama peserta didik. Jadi ini yang harus kita inginkan adalah prinsip utama untuk PJJ. Ini sumbernya diambil dari Prof. Tin. Kemudian slide selanjutnya adalah seperti ini juga, dengan isi pembelajaran. Dinas perlu memfasilitasi tersedianya bahan ajar, kalau tidak ada mari kita bikin sendiri. Kemudian dinas perlu memfasilitasi guru agar bisa berinovasi dalam melakukan pembelajaran dan penilaian, berupaya agar terjadinya interaksi dengan peserta didik. Kemudian dinas perlu memfasilitasi guru agar dapat bekerja sama dengan orang tua dalam proses pembelajaran dan penilaian serta interaksi sesama peserta didik. Itu yang kita inginkan adalah prinsip utama seperti ini. Lanjut lagi, membangun sekolah sebagai komunitas, menyatukan visi dan misi, meningkatkan kolegalitas, di mana guru yang inovasi dalam pembelajaran, di sini ada guru yang belum inovasi dalam pembelajaran, kami gunakan adalah tanda panah yang timbal balik, sehingga bukan artinya guru yang belum sudah menjadi inovasi, bukan, tapi ini guru yang belum menjadi inovasi, guru yang inovasi, mari berbagi. Seperti itu yang kita inginkan. Baik, ini adalah foto pada saat kita bersama-sama. Ini tidak daring, karena ini masih masa kita belum ada COVID. Nah, nanti setelah Prof. Zul menyampaikan materi, kami akan memberikan bagaimana mendesain RPP, mendesain bahan ajar secara daring. Akan kami munculkan videonya. Kita memberikan inspirasi seperti itu. Inilah lesson study, kegiatannya, plan sama-sama, lakukan sama-sama, kemudian kita refleksi sama-sama. Setelah itu, setelah dilaksanakan, mari kita redesign dari materi yang sudah kita desain sebelumnya, agar menjadi baik, menjadi lebih baik, dan bisa digunakan untuk peningkatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, pasti semua sudah tahu RPP, saya akan memunculkan ini juga. RPP saat ini adalah seperti ini, pasti sudah tahu semua. Format RPP bagaimana, kaku sekali, ada KI, ada KD, lengkap. Kadang-kadang kalau kita buat yang satu KD itu misalnya bisa menjadi sekian lembar gitu ya. Sedangkan komponennya juga terlalu banyak komponen, guru diminta menulis dengan sangat rinci. Kadang-kadang bisa mencapai 20 halaman, durasinya juga menghabiskan banyak waktu. Dan yang sekarang, saya ambil dari buku saku, RPP rencana pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau RPP dikembangkan dari silabus disusun oleh pemerintah dan disusun berdasarkan KD atau subtema. Komponen intinya pasti 3 saja, semua pasti sudah tahu: tujuan, kegiatan, dan penilaian.
Andaikan Bapak Ibu mau memasukkan yang lain, silahkan. Kita merdeka. Yang penting saya buatkan nanti saya masukkan kok KD-nya, supaya saya yakin, oh KD-nya, asal dia tidak terlalu banyak bagaimana neko-neko, misalnya untuk 2 kali pertemuan KD-nya hanya 1, silahkan. Kemudian saya supaya tidak lupa, saya masukkan media pembelajaran, karena di situ ada daring, ada luring, aduh yang mana itu, apalagi baru menggunakan itu, oke, saya menggunakan WA, saya gunakan Telegram, saya gunakan video pembelajaran, pokoknya galau-galau. Zoom juga saya gunakan, saya munculkan di sana. Supaya mengingatkan saya pada saat proses pembelajaran saya butuh untuk melakukan itu. Kemudian komponen tujuan pembelajaran pasti kita sudah tahu ABCD, dan kita memasukkan itu unsur dalamnya, kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, inti, dan penutup. Apa isinya? Bapak Ibu, kita yang punya pembelajaran yang tahu. Jadi itu adalah haknya kita sebagai seorang guru merdeka. Penilaian pembelajarannya adalah tetap menggunakan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemarin dapat informasi dari Bu Rini, katanya sikap ada ubah istilah, silahkan. Intinya adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikapnya pun tidak yang neko-neko Bapak Ibu, nanti kita lihat di RPP. Itu pun akan kita munculkan, yang pasti memunculkan karakter, kecakapan 21, hot. Itu yang diinginkan. Kalau di PPG sekarang istilahnya adalah TPACK. Teknik, pedagogi, content knowledge, itu yang dimunculkan. Ini pada saat kita ngeplan sama-sama, ini berapa orangnya silahkan, satu grupnya 4 orang, kalau gurunya ada 4 orang, kalau berdua silahkan, tidak tergantung kalau daerahnya, mudah-mudahan di sekolah di Kota Palembang tidak mengajar kelas 7 cuma sendirian ya, mudah-mudahan tidak. Kalau di daerah terpencil saya yakin iya, malahan ada 1 orang guru untuk 1 sekolah. Dia kepala sekolah, dia wakil, dia bendaharanya, dia gurunya. Nah, bayangkanlah. Nah, itu pernah. Dan itu adalah mahasiswa PPG dulu pada saat itu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan pemerintah bisa melirik itu. Kemudian ini pelaksanaan ini yang sudah kita hasilkan. Oke, kita menghasilkan lesson design-nya seperti ini. Dan semua ini bisa berubah tergantung Bapak Ibu. Ya, jadi mau berubah, oke, saya mau menambahkan bagian ini mau saya tambahkan dengan biasa saya sendiri, silahkan, tidak masalah. Intinya adalah siswa yang susah atau tidak mampu menjadi bahagia. Itu tujuan kita, menjadi mampu untuk belajar dengan baik dan tidak merasa sendiri. Pada saat plan, kita telah kurikulum, rumuskan tujuannya, kemudian tujuan pengembangan siswa, membuat rencana pengajarannya melalui kolaborasi dan disinilah disebut secara berkolaborasi antara guru dan pendamping. Melaksanakan pembelajaran di kelas berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disiapkan, dilakukan oleh salah seorang guru yang terlibat dalam kegiatan perencanaan. Pada saat pelaksanaan, kemudian dilakukan observasi atau pengamatan. Perhatian difokuskan kepada perilaku, bukan pada aktivitas guru, tapi perilaku siswa. Oke, saya munculkan seperti ini. Ini adalah Abel. Ya, Abel ini yang perempuan. Abel mengajak rekannya untuk berdiskusi. Lihatlah wajah ini. Kemudian lihatlah dia berubah menjadi seperti ini. Apa itu? Gitu ya. Sepertinya tidak ada. Mulai dia menggaruk-garuk. Kemudian sementara Abel mencoba menuliskan apa, sepertinya apa gitu ya. Kemudian kita lihat, dan yang terakhir juga seperti ini. Dan apa yang terjadi setelah masuk, lama-lama-kelamaan dia akan menjadi bahagia. Kalau dia sudah minta tolong, maka akan terjadi seperti ini. Insya Allah. Dan selanjutnya adalah refleksi. Ini adalah bukan melihat kelemahan guru. Kadang-kadang kita ini kebablasan. Justru guru yang kita fokuskan, padahal bukan. Yang kita refleksi adalah kelebihan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang kita inginkan adalah fokusnya kepada siswa. Siswa kita tadi apa yang terjadi? Jalankah yang sudah kita desain tadi yang bersama-sama? Andaikan tidak jalan, yang salah itu kita semua, bukan yang mengajar saja. Sehingga kita merefleksinya, mari kita ubah, oke, bagian tadi saya tidak menuju ke sana, ada anak yang terlewat, yang ke depan saya akan lebih fokus lagi ke sana. Seperti itu. Dan itu dinyatakan oleh guru sendiri, guru model sendiri, bukan oleh hasil dari refleksi. Ini pada saat refleksi, ini adalah supaya saya lihatkan suasana di Jepang seperti ini. Kemudian ini adalah suasana di sekolah, bersama-sama merefleksi, dan ini juga bersama-sama merefleksi.
Jadi ya dengan harapan kita enjoy, ya happy, kemudian sama-sama karena tugas guru banyak Bapak Ibu, kalau dengan ribut sepertinya tidak nyaman dan banyak penyakit ujung-ujungnya, mari kita dengan santai, enak gitu ya, dan itu adalah merdeka. Setelah kita terdapat perbaikan-perbaikan, mari kita redesign. Ini masukan dari saran dan oleh para observer pada saat refleksi. Tahap ini disepakati kembali mengenai perancangan ulang perangkat pembelajaran agar hasil perangkat pembelajaran kita menjadi lebih baik. Sehingga RPP saya setiap tahun berubah. Tahun ini, tahun kemarin dengan tahun ini banyak sekali perubahannya. Karena saya yakin sekali pada tahun lalu tidak jalan. Oke, mungkinkah materinya terlalu sulit, desainnya, soal yang saya berikan terlalu sulit, saya turunkan, tapi tidak mengubah dari tujuan. Membangun dan melanggengkan LSLC. Ini akibat tahun 2019, ini ada materi ini saya dapatkan pada saat WALS, itu adalah World Association Lesson Study di dunia, pada saat itu saya mengikutinya di Beijing. Ini hasilnya adalah LSLC harus diintegrasikan pada program atau komponen yang sudah ada. Karena dia sistem, jadi dia bisa masuk. Mungkin selama ini mengubah sedikit, mungkin istilahnya tidak tahu, oh kami begitulah Ibu, tapi tidak tahu namanya itu apa, pokoknya kami gabung bersama-sama baik. Boleh, itulah namanya. Tanpa kita sadari, sebenarnya itu adalah suatu menggunakan lesson study in community. Kemudian fleksibel, tidak menuruti template, jadi tidak kaku dengan format. Saya setuju sekali dengan Merdeka Belajar. Formatnya tidak kaku, silahkan, maunya kita, tapi merdeka yang bagaimana, sesuai dengan yang right on the track diingin oleh pemerintah. Kemudian guru diberi ruang untuk mengungkapkan ekspektasi mereka secara eksplisit dan merasa LSLC itu milik mereka. Jadi merasa teacher ownership. Jadi teacher lah yang punya gitu ya. Didukung oleh sekolah, pimpinan sekolah. Harapan kita adalah pimpinan sekolah mendukung semua kegiatan-kegiatan berkolaborasi, karena harapan saya tahu sekali SMP 1 kepala sekolahnya sangat welcome dan sangat collaborate sekali dengan perkembangan, dan mudah-mudahan kepala sekolah yang lain juga mendukung untuk kegiatan-kegiatan pembaharuan atau untuk peningkatan. Sekolah yang konsisten untuk menerapkan LSLC adalah yang mengembangkan model sendiri. Ingat Bapak Ibu, model yang kita kembangkan, bagaimana, oh ternyata ada yang setiap Rabuan, oh sekolah kami setiap Sabtu mengembangkannya, oh tidak mungkin, setiap 2 hari setelah pulang sekolah kami melakukan lagi, silahkan, itulah model sendiri. Jadi tidak usah mengikuti sekolah lain, nyamannya Bapak Ibu sesama pengajar di sekolah masing-masing. Itulah hasil dari Akiba, menurut Akiba tahun 2019. Baik, Bapak Ibu, demikian yang ingin saya sampaikan materi saya. Insya Allah selanjutnya nanti akan muncul bagaimana RPP dan bahan ajar secara daring. Saya munculkan seperti ini, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan selalu saya ingatkan juga orang Jepang juga mengatakan si tau timau tu mau tahu. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan share screen RPP-nya sekarang atau bagaimana Ibu? Agar di sesi yang jelas ya. Silakan Ibu. Bapak Ibu, Prof. Ratu akan share screen salah satu ya Bapak Ibu, karena beliau membuatnya banyak sekali. Salah satu contoh RPP 1 lembar yang modelnya daring. Silakan Ibu. Kemudian teman-teman raise hand atau menulis pertanyaan di chat ya. Sudah terlihat Ibu? Ya, terima kasih. Baik, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, ini adalah materi kelas 8 semester 1, semester ganjil ya. Jadi, saya memasukkan KD. Walaupun banyak di guru berbagi, itu tidak pakai KD. Saya lebih nyaman pakai KD. Mengapa? Ya, merdeka. Bagi saya tidak merusak intinya, karena di sini adalah KD-nya hanya satu atau satu pasang, yaitu 3.1 dan 4.1. 4.1 adalah untuk keterampilannya. Dan di sini saya mendesainnya adalah menggunakan tujuan pembelajaran. Ini adalah RPP 1 lembar, di mana terdiri dari 2
halaman. Dua pertemuan. Dan 1 lembar selalu juga kita inginkan kepada guru bahwa bukan artinya 1 lembar itu harus 1 lembar, itu pun hati-hati, karena pemerintah tidak menentukan bahwa RPP 1 lembar itu betul-betul 1 lembar, itu adalah suatu kiasan saja. Itu silakan nyamannya, tapi tidak berlembar-lembar seperti 20 halaman. 1 RPP terdiri dari 2 pertemuan. Ini tujuannya adalah ABCD-nya, kemudian bagaimana betul, kemudian ada media pembelajarannya seperti ini, lembar aktivitas, ada lembar penilaian, ada Google Classroom, ada WhatsApp, Telegram, video pembelajaran, dan juga PPT pembelajarannya. Alat dan bahannya laptop, sumber bahannya seperti ini. Kemudian kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluannya guna guru memotivasi, kemudian dengan kehidupan sehari-hari seperti peningkatan tinggi badan dan lain-lain, kemudian mengingatkan kembali pemahaman suatu data dan cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik melalui video pembelajaran. Artinya di sini saya butuh membuat video pembelajaran, kemudian ditayangkan. Nah, ditayangkannya itu adalah melalui luring. Saya kirim ke mereka melalui WA, karena ini hanya 2 menit atau tidak kurang dari 5 menit. Harapan kita adalah video pembelajaran tidak panjang. Harapan kita adalah video tersebut ya, tidak membosankan bagi siswa. Dan itu kita harapkan kita kirim pakai email, atau pakai WA, atau pakai kita taruh di Google Classroom juga bisa, sehingga mereka bisa menontonnya. Kemudian intinya adalah secara luring, siswa diberikan aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, kemudian ini sudah kita desain. Kemudian secara daring, siswa mau berdiskusi menyelesaikan aktivitas 1-3 secara berkelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, dan seterusnya secara luring, siswa menyerahkan lembar aktivitas 1-3, disesuaikan dengan waktunya. Nah, ini juga waktu. Saya tidak tuliskan ada 10 menit, sekian menit, tidak. Tapi tutup dengan JP, yaitu menggunakan 3 jam pelajaran. Mengapa? Karena zaman sekarang perubahan dari 40 menit, berubah menjadi 30 menit, itu adalah tergantung dari pemerintah. Zaman COVID seperti adalah 30 menit. Jadi saya buatnya secara fleksibel. Seperti itu. Kemudian penutupnya adalah guru merefleksi dan memberikan umpan balik. Diharapkan saya guru refleksi di sini adalah sekaligus dia memberikan kesimpulan. Saya tidak tuliskan di dalamnya adalah memberikan kesimpulan, karena dalam refleksi kita bisa terakhirnya adalah melakukan kesimpulan, memberikan kesimpulan, dan juga memberikan umpan balik untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang terjadi pada siswa melalui tes formatif. Selanjutnya, kita berikan informasi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pola bilangan dengan konfigurasi objek, yaitu melalui video pembelajaran. Artinya, video pun sudah kita kirimkan ke siswa kita. Dan pertemuan yang keduanya adalah seperti ini, kita ingatkan kembali tentang bangun datar dan bangun ruang. Mengapa? Karena kita menggunakan adalah pola bilangan pada konfigurasi objek. Jadi, pola barisannya, konfigurasi objeknya yang saya gunakan adalah menggunakan segitiga, pentagon, kemudian gunakan kubus, sehingga kita bisa mengingatkan kembali dia tentang bentuk bangun-bangun datar dan bangun ruang. Nah, seperti ini, intinya juga sama, tapi beda konteksnya. Kemudian secara luring, secara daring, kemudian luring kembali. Selanjutnya adalah kita merefleksi, memberikan tes formatif, memberikan informasi kegiatan pertemuan berikutnya. Untuk penilaian, saya gunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada proses pembelajaran dinilai kemampuan generalisasi pola, pengetahuan pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, peserta didik saat menyelesaikan masalah aktivitas 1-3. Di akhir kita berikan tes terlampir, ada tesnya. Kemudian di akhir aktivitas 1-3 untuk konfigurasi objek juga diberikan tes formatif, dan itu juga terlampir. Pada proses keterampilan, itu yang dimunculkan adalah pada saat siswa kita menemukan bentuk umum. Nah, jadi karena soal kita tidak ada sama sekali aktivitasnya pola bilangan adalah, tidak akan pernah gitu. Jadi kita gunakan PMRI di sini adalah dia melalui aktivitas, dia akan di-guide atau melalui bimbingan, melalui pertanyaan-pertanyaan, sampai dia paham bentuk umumnya apa. Nah, proses dia menemukan bentuk umum itulah proses untuk pemecahan masalah di sini, yaitu menggunakan penilaian untuk keterampilan. Sedangkan untuk sikapnya adalah observasi tadi, pada saat berkolaborasi di dalam kelompoknya akan terlampir, pasti di dalam
ada sikap jujur, tanggung jawab, itu akan kita munculkan di sana pada saat observasi. Baik, demikian RPP inspiratif yang saya buat untuk di masa COVID-19. Seperti itu, Bu Rini. Iya, baik Prof.